Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha nahwu ma ruwiya an Ibni Abbas. Dan diriwayatkan dari Aisyah seperti apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu tidak boleh orang sholat atas nama orang lain dan tidak boleh orang berpuasa atas nama orang lain. Kalau sholat memang yang betul tidak boleh. Ini adalah amalan yang sama sekali tidak ada dalil untuk kita mewakili orang lain. Adapun puasa dalilnya jelas. Wahuma rawiyani li hadisai asyami anil mayyit wa khalafahuma. Sementara dua sahabi ini, yaitu Ibnu Abbas dan Aisyah, adalah sahabat yang meriwayatkan hadis masalah disyariatkannya puasa untuk orang mati. Dan sekarang mereka menyelisihi hadis yang mereka riwayatkan tadi. Itu kalau sanadnya sahih, sementara tidak dibahas di sini sanadnya sahih atau tidak sahih. Fattabi ra'yahuma wala riwayatahuma. Maka hendaknya kata kelompok yang kedua, kelompok yang melarang, kedua atau pertama itu ya, kayak kedua ya. Kelompok yang melarang adanya adanya puasa atas nama orang lain mengatakan hendaknya kita ikuti pendapat mereka dan jangan mengikuti riwayat mereka, walaupun riwayatnya adalah Bukhari Muslim padahal. Dengan alasan apa? Li'annahuma a'lam bi ma'nal hadis. Karena mereka berdua lebih tahu tentang makna hadis. Tapi ini bukan pendapat yang benar. Rasulullah SAW telah bersabda, Nabdarallahu mura'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu iya. Semoga Allah membuat cerah, membuat cemerlang wajah orang yang mendengar hadis dari kami, lalu dia menghafalnya, kemudian dia menyampaikannya. Kemudian Rasulullah bersabda faruba hamili fiqhin walaysa bifaqih wa ruba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Boleh jadi ada orang membawa fikih, yaitu membawa hadis-hadis ini, padahal dia sendiri enggak faqih, yaitu enggak paham. Dan boleh jadi ada orang membawa fikih, yaitu hadis-hadis fikih tadi, kepada orang yang lebih paham. Jadi tidak selalu yang meriwayatkan itu lebih paham daripada yang tidak meriwayatkan. Makanya yang betul adalah pendapat sahabat-sahabat yang lain. Yang walaupun bukan mereka yang meriwayatkan hadis tadi, hadis masalah disyariatkannya puasa atas nama orang mati, tetapi mereka mengikuti dalil Rasulullah yang dari sabda Rasulullah yang jelas semacam tadi, dan dalil-dalil yang lain, hadis Sa'ad bin Ubadah dan lain-lain. Bahwasanya boleh seseorang itu berpuasa atas nama orang lain dengan syarat-syaratnya. Jadi tidak selalu orang yang meriwayatkan hadis lebih tahu daripada orang yang lain. Tayyib. Wastadallal mujawwizuna lil qada'i mutlaqan bi hadisil bab. Sementara para ulama yang membolehkan membayar puasa tadi secara mutlak dengan berdalilkan dengan hadis dalam bab ini. Fa innahu amun fil wajib bi asli syara' wal wajib bin nadr. Karena hadis tadi umum mencakup puasa yang wajib dikarenakan asal syariat, yaitu hutang puasa Ramadan misalkan atau kafarah, dan puasa yang wajib dikarenakan nadar. Asalnya enggak wajib, tapi dia yang mewajibkan dirinya sendiri. Dan juga wa bi hadis Ibnu Abbas al-ati, berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas yang telah datang, yang akan datang. Ba'da hadzal hadis, setelah hadis ini, wa huwa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr afa aqdihi anha. Yaitu ada seseorang datang pada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dan beliau punya hutang puasa sebulan, maka apakah boleh saya membayar atas nama beliau? Faqala, Rasulullah menjawab, lau kana ala ummika dainun akunta qadihi anha. Apabila ibumu punya hutang, apakah engkau akan membayarnya? Qal na'am, dia mengatakan iya. Qal fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Rasulullah tidak sekedar mengatakan na'am, tapi mendatangkan dalil dalil qiyas. Hutang kepada manusia saja engkau akan membayar dan memang wajib untuk itu dibayarkan, apalagi hutang pada Allah. Maka engkau boleh puasa kepada ibumu, dan itu bagus, puasa untuk ibumu. Dan inilah dalil-dalil yang benar, yaitu ini sabda Rasulullah, bukan hanya pendapat sahabat. Sabda Rasulullah yang mengatakan bayar hutang-hutang puasa dari ibumu tadi ataupun kerabat yang lain. Qala Ibnu Hajar inna Ahmad wa man ma'ah
hamalul umuma fi hadithi Aisyah alal muqayyad fi hadithi Ibni Abbas. Imam Ahmad dan yang bersama beliau membawa keumuman hadis Aisyah kepada apa? Kepada ikatan yang ada dalam hadis Ibnu Abbas. Karena dalam hadis Ibnu Abbas adalah orang tadi apa? Puasanya, hutang puasanya karena nazar. Tapi ini bukan pendapat yang betul. Kenapa? Tidak semua perkara yang umum itu dikhususkan dengan perkara yang khusus. Tapi apa? Lihat korinah. Apakah perkara yang khusus ini betul-betul sebagai pembatas atau sekedar apa? Yang diistilahkan di dalam usul fikih yaitu apa? Ba'du afrodil am. Sekedar apa? Yaitu sebagian anggota dari keumuman. Kalau dia sekedar ba'du afrodil am, sekedar contoh dari keumuman, contoh dari apa? Anggota-anggota keumuman, maka dia tidak mengkhususkan dalil yang umum. Contohnya apa itu? Contohnya misalkan sebagaimana dijelaskan oleh para usuliyun, kalau ada orang kaya mengatakan apa? Akrim ma fil masjid. Akrim man fil masjid. Muliakan orang yang di dalam masjid. Ini umum, siapapun mereka, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, anak-anak ataupun orang besar, jumlahnya 100 ataukah hanya satu, semuanya wajib dimuliakan dengan apa? Dengan keumuman kalimat orang kaya tadi, yaitu apa? Bilang kepada pembantunya, ini sebarkan kepada orang yang di masjid itu. Ternyata kemudian orang kayanya ini mengatakan, ra'aitu Zaidan fil masjid, akrimhu. Saya lihat si Zaid itu di dalam masjid, muliakan dia. Apakah ini mengkhususkan? Menunjukkan bahwasanya yang dimuliakan hanya satu orang? Enggak. Ini sekedar apa? Dzikru ba'di afrodil am. Sekedar menyebutkan contohnya. Tidak membatasi. Maka seperti ini bukan sebagai pengkhususan, tapi apa? Jangan sampai pembantu saya ini lupa, ada si Zaid tuh, muliakan dia. Bukan berarti yang lain tidak dimuliakan. Berbeza kalau apa? Bentuk khususnya adalah memang dia berupa hasr, pembatasan. Mengatakan apa? La tukrim fil masjid illa Zaidan. Jangan engkau muliakan orang di masjid itu kecuali Zaid. Maka ini memang membatasi yang tadi. Tadi semula umum, kemudian boleh jadi dia mengoreksi atau dia bengang pada orang yang sedang di masjid itu. Cuma dia masih sayang pada Zaid, ya Zaid aja lah. Ini orang yang lain degil-degil, misalkan. Nah itu boleh jadi. Nah baru dikatakan apa? Taksis. Iya, yang lain di cancel semua. Jadi tidak semua bentuk khusus itu sebagai apa? Pengkhusus. Lihat korinahnya, polanya. Apakah memang polanya itu menginginkan untuk dibatasi atau sekedar apa? Contoh yang disebutkan. Nah, contoh yang hadis ini, hadis yang disebutkan di dalam yang dipakai oleh Imam Ahmad ini bukan pengkhusus sebenarnya, tapi dia sekitar contoh. Kebetulan ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dan dia punya hutang nadar. Apakah harus saya bayar? Rasul mengatakan iya, bayar. Apakah layak untuk, berarti nggak boleh hutang yang lain dibayar kecuali yang nadar? Enggak, ini sekedar kebetulan orang tanya tentang nadar. Sementara untuk hadis Sa'ad bin Ubadah betul-betul umum, tidak ada masalah nadarnya yang di dalam Sahih Bukhari itu. Case-nya adalah apa? Case yang sangat umum. Dia ingin apa? Ingin membayar ibunya dan seterusnya. Juga apa? Hadis Aisyah, hadis Ibnu Abbas yang lain dan seterusnya. Banyak hadis tadi, hadis tentang masalah tadi. Jadi yang betul adalah bukan hanya nadar, tapi semua apa itu? Puasa-puasa yang wajib. Kemudian beliau mengatakan, walaisa bainahuma ta'arudun hatta yujma' bainahuma. Nah, inilah pendapat yang betul. Tidak ada pertentangan antara dua jenis hadis tadi sampai kita harus mengumpulkannya. Nggak perlu kita pelik-pelik mengumpulkan. Semuanya adalah betul. Hadis Ibnu Abbas ini adalah suratun munfasilah. Dia adalah apa? Gambar case yang tersendiri. Yus'al anha fi man waqa'at lah. Orang yang mengalami case tadi, dia menanyakan itu. Yaitu kebetulan case-nya adalah ibu dia meninggal dalam keadaan hutang nadar. Nah, dia sekedar tanya masalah itu, bukan sebagai pembatas dari dalil-dalil yang lain. Wa amma haditsu Aisyah fa huwa taqriru qaidatin ammah. Sementara hadis Aisyah, bukan ucapan Aisyah tapi hadis Aisyah, yaitu yang case yang di zaman Rasulullah, itu adalah penetapan kaidah yang umum, yaitu semua hutang puasa itu apa? Wajib untuk dibayarkan dari apa? Sebagian walinya. Oleh sebagian walinya. Bukan sebagai apa? Untuk dibatasi oleh case orang yang mengalami apa? Ibunya meninggal dalam keadaan hutang puasa nadar. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.